Apakah gunnah itu huruf? Nah, ini pertanyaan ya. Apakah gunnah itu huruf? Jika ia huruf, bagaimana bentuk hurufnya? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat Raqif yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sekarang sampai pada akhir dari pelajaran makhraj huruf, yaitu kita mempelajari makhraj huruf yang ke-17, dan ini adalah makhraj huruf yang terakhir. Bahwasanya sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa makhraj huruf itu ada 17 makhraj. Alhamdulillah satu persatu sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk pada makhraj yang ke-17. Apa itu makhraj yang ke-17? Langsung saja, yaitu adalah gunnah. Gunnah atau biasa disebut dengan suara berdengung ya. Suara dengung atau sengau, yaitu dengung atau suara yang keluar dari rongga hidung. Misalkan an, jika ditutup hidungnya nggak keluar dengung ini ya. Ab. Seperti itu. Kita lanjut, sahabat Raqif. Apakah gunnah itu huruf? Ini pertanyaan ya. Apakah gunnah itu huruf? Jika ia huruf, bagaimana bentuk hurufnya? Dan apa alasan kenapa dia disebut dengan huruf? Kenapa dia gunnah ini tidak diletakkan di urutan huruf hijaiyah? Seperti itu ya. Jadi kita lanjut ya, supaya lebih tidak membuang waktu, langsung saja. Jadi gunnah adalah bagian dari huruf nun dan mim. Jadi gunnah ini, sahabat Raqif sekalian, merupakan juz'um minan nuni wal mim. Merupakan bagian daripada huruf mim dan nun. Kenapa demikian? Perhatikan di gambar ya. Ini huruf nun. Nun memiliki dua makhraj. Yang pertama, torof lidah menyentuh gusi atas seperti ini yang ditunjukkan pada gambar seperti ini ya. Coba kita katakan sama-sama, na, ni, nu, an. Jadi di torof lidah tertahan suara seperti ini, lihat di gambar. Jadi makhraj nun ada dua. Yang pertama torof lidah. Apa itu torof lidah? Kita sudah jelaskan kemarin ya, bahwa torof lidah itu, misalkan ini lidah kita, ini ujung lidah, adapun torof adalah di atas sedikit ya, di atasnya sedikit seperti, bukan ujungnya kali. Walaupun di dalam bahasa Arab torof artinya ujung, tapi di dalam ilmu tajwid yang dimaksud oleh para ulama torof adalah agak ke atas sedikit seperti ini ya. Jadi torof itu menyentuh gusi seperti ini. An, di situ makhrajnya yang pertama. Makhraj nun yang kedua adalah hidung, rongga hidung seperti ini yang ada tanda panah ya. An, jika kita sukunkan lebih jelas. Jadi huruf itu jelas makhraj dan sifatnya ketika berbaris, ketika sukun ya, bukan baris sukun ya. Maaf. Jadi baris atau harokat cuma 3, fathah, dhamma, kasroh. Sedangkan sukun bukan harokat. Jadi ketika huruf itu sukun ya, sukun, posisinya sukun, keadaannya sukun, maka jelaslah makhraj dan sifatnya. An, ketika kita mengatakan an ya, di situ ada dua yang berfungsi ya, dua yang bekerja. Pertama, tertahan suara di torof lidah, kemudian di sini makhraj yang pertama, yang kedua keluar suara dari rongga hidung. Ini makhraj yang kedua ketika nun. Kemudian ketika mim di sampingnya juga sama. Sama-sama apa? Sama-sama keluar dari rongga hidung. Ketika nun, suara keluar dari rongga hidung.
dan ketika mim juga keluar dari rongga hidung. Akan tetapi perbedaannya adalah dari segi tertahan suara, mim tertahan suara dari dua bibir, am, dan nun tertahan suara dari torof lidah, an, seperti itu. Oleh karena itu, gunnah atau dengung, yaitu suara gunnah, yang dimaksud gunnah adalah suara yang keluar dari rongga hidung seperti ini yang ditunjukkan oleh tanda panah, baik ketika menyebut mim maupun ketika menyebut huruf nun, ya. Jadi gunnah adalah bagian dari huruf nun dan mim. Ini maksudnya bahwa gunnah juga dimiliki nun dan juga dimiliki oleh mim. Jadi gunnah ini lengket menempel pada diri huruf mim dan huruf nun, tidak bisa dilepaskan pada semua keadaan. Baik ketika fathah, baik ketika fathah, dhamma kasrah sukun, ma mimu am. Begitu juga nun pada semua keadaan, baik fathah, dhamma kasrah sukun, na ni nu juga berdengung atau gunnah, ya. Kemudian gunnah disebut huruf. Kenapa gunnah disebut dengan huruf? Sebab ia memiliki makhraj, yaitu khayshum. Karena gunnah itu keluar dari rongga hidung, maka dia disebut huruf. Huruf apa itu? Huruf mim dan nun. Sebagaimana ba disebut huruf karena dia memiliki makhraj, yaitu dua bibir, ba, bi, bu, ab. Jim disebut huruf karena memiliki makhraj, yaitu pertengahan lidah. Sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Gunnah juga huruf sebab keluar dari rongga hidung, mempunyai makhraj, yaitu khayshum. Oleh karena itu, gunnah dipandang dari sisi tempat keluarnya, yaitu khayshum atau rongga hidung. Di sini dia disebut oleh para ulama sebagai huruf. Huruf apa? Yaitu huruf yang keluar dari rongga hidung, yang melengket pada diri mim dan nun. Oleh karena itu dia disebut dengan huruf. Dipandang dari sisi makhrajnya, yaitu khayshum, maka gunnah disebut sebagai huruf. Oleh karena itu dia dimasukkan pada makhraj yang terakhir, yaitu khayshum. Jadi wa gunnatun, gunnah adalah huruf gunnah, tempat keluarnya adalah khayshum. Imam Ibnu Jazari mengatakan di dalam matan Jazariyah, wa gunnatun makhrajuhal khayshum, dan gunnah tempat keluarnya adalah rongga hidung, seperti itu. Sahabat rawakif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita praktekkan gunnah apa? Kita praktekkan nun dan mim ini pada semua keadaan. Misalkan na, ni, nu, an, man, semuanya berdengung. Nah, seandainya kita tutup hidung, nah, gunanya tidak terdengar. Nah, baru sempurna. Ni, nu, an. Begitu juga dengan huruf mim, ma, mi, mu, am. Oleh karena itu, bagi mereka yang flu atau flu, ya, tersumbat hidungnya, maka bunyi gunnah ini kurang terdengar dan kurang fasih, seperti itu. Kemudian gunnah senantiasa melekat pada huruf nun dan mim pada semua keadaan, baik ketika fathah, dhammah, kasrah maupun sukun, ya. Jadi mim dan nun pada semua keadaan, baik fathah, dhammah, kasrah, sukun, tetap berdengung. Kenapa? Karena khayshum adalah merupakan tempat ia keluar. Kita praktekkan na, ni, nu, an, ma, mi, mu, am. Semua keadaan ini berdengung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini setelah selesai kita membahas makhraj huruf, yaitu makhraj yang terakhir ini adalah makhraj yang ke-17. Nantikan pelajaran berikutnya, insyaallah kita akan masuk pada bab sifatul huruf, yaitu bab sifat-sifat huruf, bahwa kita tidak hanya memadai menguasai bab makhraj huruf saja. Kita juga mesti mengetahui sifat-sifat huruf, bahwa setiap huruf memiliki sifat. Sekurang-kurangnya setiap huruf memiliki 5 sifat. Nantikan pelajarannya pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ini berkah dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.